Jadi, saudara, Undang-Undang Ciptaker itu kita percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur koruptifnya. Itu semuanya ingin melayani percepatan investasi. Itu udah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri ngerti kayak gitu. Tapi saya katakan kalau secara teori udah nggak ada masalah, jangan mempersoalkan kualitasnya. Kalah sebelum tanding, statement Mahfud MD yang membuat lawan politik terdiam. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD merespon adanya tantangan dari aktivis Jumhur Hidayat yang mengajaknya berdebat terkait penerbitan Perpu Cipta Kerja. Dengan satir, Mahfud lantas berujar jika ia tak berani berdebat dengan Jumhur Hidayat lantaran menurutnya Jumhur memiliki pemikiran yang begitu pandai. Adanya praktik yang dilakukan secara keliru dengan memperbaiki undang-undang pasca persetujuan maupun pasca pengesahan tidak bisa dijadikan alasan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK ini pun mengatakan bahwa sebaiknya Jumhur Hidayat mengajak tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin untuk berdebat. Menurutnya Ngabalin merupakan lawan debat yang sepadan untuk Jumhur Hidayat. Cuitan ini pun sontak saja menjadi perhatian dari warganet. Dalam komentarnya, warganet melontarkan komentar pro dan kontra atas tweet ini. Banyak warganet yang menyebut jika Mahfud MD justru merendahkan Ngabalin. Diketahui, Jumhur menantang Mahfud MD terkait Perpu Cipta Kerja. Selain itu, Jumhur menantang Yusril Iza Mahendra untuk berdebat terkait Perpu Cipta Kerja. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD merespon kritik yang muncul atas penerbitan Perpu Cipta Kerja. Mahfud mengatakan banyak yang tidak memahami mengenai putusan MK soal UU Cipta Kerja, tapi ikut berkomentar. Mahfud menjelaskan, MK sebelumnya memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurut Mahfud, MK meminta perbaikan soal omnibus masuk sistem tata hukum di Indonesia. Yusril soal Perpu Cipta Kerja bukan pilihan terbaik. Sebelumnya, ahli hukum tata negara Profesor Yusril Iza Mahendra memandang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang UU Cipta Kerja merupakan pilihan paling mungkin yang bisa diambil Presiden Jokowi untuk mengatasi keadaan. Soalnya UU Cipta Kerja sudah dinyatakan MK sebagai inkonstitusional bersyarat. Jadi, saudara, Undang-Undang Ciptaker itu kita percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur koruptifnya. Perpu nomor 2 tahun 2022 itu diterbitkan Jokowi setelah pada 25 November 2021 MK memutuskan prosedur pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi. Maka MK mengamanatkan agar dalam waktu 2 tahun DPR dan Presiden harus memperbaiki UU itu. Bila lewat tenggat, UU tidak berkekuatan hukum. MK juga melarang pemerintahan membuat peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja sebelum UU Cipta Kerja diperbaiki. Itu semuanya ingin melayani percepatan investasi. Siapa coba? Itu ingin mempermudah pekerja. Malah dalam proses perbaikan itu kita sudah diskusi apa yang diinginkan, masukkan semua. Sehingga nanti di Perpu itu sudah dibahas semuanya. Dan saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi ya. Akibat putusan MK, pemerintah berada di posisi yang sangat sulit. Soalnya perbaikan UU Cipta Kerja bakal memakan waktu yang lama padahal sisa periode masa jabatan Presiden Jokowi hanya sampai 20 Oktober 2024. Maka diambillah pilihan yakni Perpu Cipta Kerja. Itu udah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri ngerti kayak gitu. Tapi saya katakan kalau secara teori udah nggak ada masalah, jangan mempersoalkan kualitasnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal tantangan debat dari Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Jumhur Hidayat. Dan hari ini telah diterbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022. Tantangan debat itu terkait langkah pemerintah yang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global. Mahfud dalam cuitannya mengaku kepandaian Jumhur Hidayat, bahkan ia pun telah mengakui kalah sebelum berdebat. Mahfud pun langsung mengarahkan tantangan debat Jumhur Hidayat kepada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin. Sebab menurut Mahfud, tantangan debat dengan Ngabalin dapat memberi keseimbangan di kedua belah pihak.